Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Majelis Permusyawaratan Rakyat resmi menetapkan 9 pimpinan untuk periode 2024-2029. MPR RI periode ini diketuai oleh Ahmad Muzani dari fraksi Gerindra. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar sidang paripurna ketiga di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Sidang digelar untuk menetapkan dan melantik pimpinan MPR periode 5 tahun mendatang. Sidang dipimpin oleh pimpinan MPR sementara, yakni anggota Majelis Tertua dan Termuda, Guntur Sasono dan Larasati Moriska. Sidang tersebut menyepakati dan menetapkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029. Muzani didampingi oleh 8 Wakil Ketua MPR RI dari 7 fraksi MPR dan 1 kelompok DPD selama 5 tahun ke depan. Ketua MPR periode 2024-2029 adalah Haji Ahmad Muzani dari fraksi Gerakan Indonesia Raya. Ahmad Muzani dari fraksi Partai Gerindra memimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2024-2029. Muzani didampingi Wakil Ketua MPR RI yang diisi oleh pimpinan masing-masing fraksi. Fraksi PDI Perjuangan diwakili oleh Bambang Wuryanto atau yang dikenal Bambang Pacul. Sementara dari Golkar diisi oleh Kahar Muzakir. Kemudian dari Partai Nasdem ada Lestari Murdiat. Dari PKB, Rusdi Kirana. Selanjutnya dari PKS ada Hidayat Nur Wahid. Dan dari Partai Amanat Nasional, Edi Suparno. Kemudian dari Partai Demokrat ada Edi Baskoro Yudhoyono atau yang dikenal dengan Ibas. Dan dari Dewan Perwakilan Daerah diwakilkan oleh Archandra Muhammad Akbar Supratman. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut profil Ketua MPR RI terpilih periode 2024-2029 Ahmad Muzani. Ahmad Muzani lahir di Tegal, Jawa Tengah pada 15 Juli 1968. Politikus Partai Gerindra ini menempuh pendidikan di Universitas Ibnu Khaldun. Ahmad Muzani akan menjabat sebagai Ketua MPR RI hingga tahun 2029. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI pada periode 2019 hingga 2024. Saat ini Ahmad Muzani menjabat sebagai Sekjen Partai Gerindra. Jabatan ini diembannya sejak tahun 2015 lalu. Ahmad Muzani juga sudah menjadi anggota DPR RI selama 3 periode sejak 2009. Dan pemirsa, dalam pidato perdananya sebagai Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengajak seluruh anggota MPR untuk hidup sederhana dan menjaga kepercayaan masyarakat. Muzani menyebut anggota MPR harus memenuhi prinsip moral dan tidak bergaya hidup berlebihan. Kami juga mengajak seluruh anggota majelis dan segenap elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga kepercayaan rakyat dengan merenungkan nilai-nilai yang sesungguhnya penting bagi kita. Yang saat ini saya ingin mengajak semua untuk kembali kepada prinsip moral, yakni agar kita selalu menjaga hidup sederhana, tidak berlebihan, dan berpegang teguh kepada konstitusi yang berlaku. Hidup sederhana bukanlah berarti kita mengabaikan kemajuan atau menghindari pencapaian. Justru hidup sederhana mengajarkan kita untuk menghargai apa yang telah kita miliki, memperkuat hubungan sesama, dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Dengan hidup sederhana, kita lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting seperti keluarga, persahabatan, dan berkontribusi pada nilai positif yang hidup di masyarakat.
Pemirsa, Archandra Muhammad Akbar Supratman resmi ditetapkan sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2024-2029 dari unsur Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Penetapan tersebut usai Archandra memenangkan voting melawan Fadel Muhammad. DPD RI menggelar rapat pemilihan pimpinan MPR RI dari unsur DPD. Rapat digelar di Gedung Nusantara 5, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis siang. Putra sulung dari Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Aktas, yakni Archandra Muhammad Akbar Supratman dari Dapil Sulawesi Tengah, terpilih sebagai pimpinan MPR dari unsur DPD, usai memenangkan voting melawan Fadel Muhammad. Archandra Akbar memperoleh 93 suara, sementara Fadel Muhammad 50 suara. Usai terpilih sebagai pimpinan MPR, Archandra mengungkapkan akan membangun MPR secara kolaboratif dan spirit kebersamaan. Tentu ini bukan suatu hal yang mudah untuk saya, karena ini amanah besar, dan yang terpenting ini spirit kebersamaan. Ini bukan soal Akbar, ini bukan soal daerah, wilayah Jawa, Sulawesi Barat, ataupun Papua, tapi ini soal kebersamaan kita untuk membangun kebersamaan dari DPD dari daerah untuk Indonesia, dari DPD MPR kita bangun semangat kolaboratif, spirit kebersamaan, dan insya Allah apa yang diberikan amanah dari teman-teman senator kita akan jalankan. Bantu saya, bimbing saya, harapan saya ke depan seperti itu. Kita bersama-sama, spirit kebersamaan ini kita harus jaga. Archandra merupakan seorang politisi yang lahir di Palu 1 Oktober 1998. Karir politik Archandra dimulai dari keterlibatannya dalam organisasi pemuda di Sulawesi Tengah dan menempuh pendidikan tinggi di bidang hukum hingga berhasil meraih gelar sarjana hukum. Di luar karir politik, Archandra juga aktif di dunia bisnis, menjabat sebagai Direktur PT Celebes Airlines Indonesia sejak 2017. Kemudian pada 2018, ia menjadi komisaris perusahaan PT Alat Kesehatan Indah Jaya. Dari Jakarta, Irfan Herdiansyah, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan Muhammad Zulhilmi di Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Selamat sore Hilmi, apa agenda yang tengah berlangsung sore ini di sana? Ya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Memang usai dilantik sebagai pimpinan MPR periode 2024-2029, siang tadi Ahmad Muzani langsung memimpin jalannya sidang lanjutan ataupun sidang paripurna lanjutan MPR RI ketiga periode 2024-2029 pada Kamis siang tadi, di mana agenda sidang paripurna lanjutan tadi beragendakan yakni pengesahan jenis alat kelengkapan MPR. Dalam sidang tersebut diputuskan ada 3 alat kelengkapan MPR yang resmi ditetapkan pada periode 2024-2029, yakni yang pertama ada Badan Sosialisasi MPR, kemudian ada Badan Pengkajian MPR, dan juga Badan Penganggaran MPR RI. Namun untuk jumlah anggota, kemudian komposisi, serta rincian dan tugas dari masing-masing badan tersebut nantinya akan kembali dibahas dalam rapat gabungan pimpinan MPR RI yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Seperti kita ketahui bersama, pada Kamis pagi tadi MPR RI kembali menyelenggarakan sidang paripurna dengan beragendakan memimpin ataupun mengesahkan pimpinan MPR RI periode 2024-2029, yang mana kita ketahui bersama anggota MPR RI dari fraksi Partai Gerindra yakni Ahmad Muzani ini terpilih sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029, dan memang sejak kemarin ini nama Ahmad Muzani ini sebagai nama calon tunggal sebagai Ketua MPR RI. Selain Ahmad Muzani, ini juga didampingi oleh 8 wakil Ketua MPR RI periode 2024-2029, di mana diantaranya dari fraksi PDI yakni ada Bambang Wuryanto, kemudian fraksi PAN ada Edi Suparno, kemudian dari fraksi PKB ada Rusdi Kirana, kemudian dari fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir, fraksi Partai PKS yakni Hidayat Nur Wahid, kemudian dari fraksi
Partai Demokrat ada Ibas, Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian fraksi Partai Nasdem ada Lestari Wurdijat, kemudian dari kelompok DPD yakni mengirimkan nama Archandra Muhammad Akbar yang merupakan dari Dapil Sulawesi Tengah, yang mana ini merupakan wakil Ketua MPR RI termuda yakni 26 tahun. Tentunya nama Ahmad Muzani dan juga 8 wakil Ketua MPR RI ini melengkapi dari Ketua Lembaga Legislatif pada periode 2024-2029, di mana kita ketahui bersama pada 1 Oktober yang lalu ini DPR RI juga telah memilih pemimpinnya begitu, di mana nama Puan Maharani kembali terpilih sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029, sementara disusul oleh DPD RI yang memunculkan nama Sultan Najamuddin. Tentunya kita akan menantikan bagaimana kiprah dari para anggota legislatif ini dalam menjalankan fungsi legislasi, kemudian penganggaran dan juga pengawasan dari eksekutif pada periode 2024-2029. Demikian Nadia. Baik, terima kasih Muhammad Zulhilmi melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Hilmi. Pemirsa, pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dan MPR RI bertandang ke kantor Kementerian Pertahanan untuk bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam pertemuan ini, pimpinan DPD dan MPR menyampaikan komitmennya untuk mendukung jalannya pemerintahan ke depan. Ini kan pertemuan pertama juga ya Pak, dan beliau kan tidak hanya sebagai Menhan, tapi beliau juga sebagai Presiden terpilih. Mungkin ada pesan apa yang disampaikan dari pimpinan DPD ini kepada Bapak Prabowo tadi? Ya, kalau dari kami menyampaikan pertama tadi bahwa kami baru terpilih. Kedua, kami dari posisi parlemen, posisi DPD yang memang sebagai representasi masyarakat daerah di pusat akan sangat mendukung program-program pemerintah ke depan Presiden terpilih ya untuk 5 tahun yang akan datang, yang akan dilantik tanggal 20 Oktober. Nah, semua demi kebaikan daerah dan bangsa. Tentu program eksekutif di bawah kepemimpinan beliau nanti akan kami dukung. Kami sampaikan juga bahwa ya dinamika politik pasti ada, tapi komitmen kita adalah komitmen kebangsaan, komitmen kenegaraan. Program yang baik pasti kita dukung, dan kami yakin dan percaya bahwa di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, ya Mas Gibran yang itu melanjutkan estafet kepemimpinan dari Pak Presiden Jokowi akan berjalan dengan baik, bahkan akan lebih baik lagi. Pak Sultan, tadi Pak